Halo, kembali lagi bersama saya Christopher Huang dan pada video kali ini saya akan bahas gimana cara supaya kita menentukan jurusan kuliah yang tepat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, gue pengen ajak kalian yang belum subscribe untuk subscribe sekarang juga supaya kita bisa terus belajar bareng untuk mencapai versi terbaik dari diri kita. Sebenarnya ide topik ini muncul dari video sebelumnya yaitu kuliah versus kerja. Nah, thank you banget buat temen-temen yang bertanya lagi karena gue jadi ada ide konten. Jadi gimana sih cara kita menentukan jurusan kuliah yang tepat supaya kedepannya kita tidak menyesal karena salah mengambil keputusan? Saya akan mulai dari cerita pribadinya saya. Nah, saya sebenarnya kuliah di jurusan psikologi. Tapi pada awalnya sebenarnya saya nggak langsung ambil keputusan untuk mendaftar di psikologi. Karena saya daftarnya awalnya itu di manajemen bisnis. Tapi memang dari awal mendaftar saya sudah mempertimbangkan dua jurusan tersebut. Gimana ceritanya? Simak terus ya. Jadi ceritanya gini teman-teman. Gimana saya bisa mempertimbangkan dua jurusan tersebut? Karena dari awal gua mulai bisnis, waktu zaman SMA itu gua juga udah mulai sering ketemu orang, gua ketemu orang-orang baru dan gua selalu ngobrol dengan mereka. Dan ketika ngobrol, gua melihat tingkah laku setiap orang yang saya temui itu berbeda-beda. Mulai dari cara berpikirnya, cara berperilakunya, cara ngomongnya. Nah, dari sana saya mulai tertarik dengan dunia psikologi. Karena di dalam dunia marketing kita bertemu dengan banyak sekali orang, sehingga kita pasti akan belajar kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, sehingga kita jadi sadar, oh setiap orang yang kita temui itu habitnya berbeda-beda, dan di sana kita bisa memahami setiap orang yang kita temui. Jadi itu awal ceritanya saya tertarik dengan dunia psikologi, dan berbarengan gue jalanin bisnis pada saat itu. Jadi setiap gua ketemu dengan orang baru, kita ngobrolin bisnis. Jadi dua hal inilah yang selalu saya lakukan dari awal saya memulai bisnis. Ditambah waktu zaman SMA itu kan orang lagi zaman-zamannya percintaan ya, cinta monyet bahasanya. Nah pada saat itu gua selalu ngebantuin temen gue yang naksir sama cewek lain tuh, gua bantu sampein sehingga gua kayak jadi mak comblang gitu loh. Nah ketika mereka lagi ada masalah, gue yang jadi penengahnya. Nah, banyak banget teman-teman yang gua bantu pada saat itu sehingga gua juga sebenarnya sering banget dengar orang curhat. Nah, di sana gua tertarik dengan dunia psikologi. Alasan kedua gua ambil dunia psikologi adalah karena dalam dunia psikologi kita mempelajari tingkah laku manusia. Dan di dalam kehidupan kita nggak bisa menghindari manusia-manusia lain kan. Kita tetap akan berkeluarga suatu saat nanti. Kita kalau berbisnis kita juga ketemu manusia. Jadi di sana gua berpikir kayaknya ada untungnya gue ambil psikologi supaya gue bisa pakai ilmu ini seumur hidup. Nah itu alasan utama saya sebenarnya. Nah dari cerita pengalaman saya, gue mau ajak teman-teman untuk melihat apa yang ada dalam pikiran saya sehingga saya bisa memutuskan untuk mengambil jurusan psikologi ataupun manajemen bisnis pada saat itu. Yang pertama adalah saya melihat apa yang saya senangi, apa yang saya suka lakukan. Sehingga saya cari tahu kira-kira di dalam jurusan kuliah itu ada atau enggak ya. Nah makanya gue tertariknya di manajemen bisnis dan psikologi. Jadi gimana supaya kalian bisa menentukan jurusan kuliah yang tepat? Nah yang pertama adalah kalian harus lihat diri sendiri dan tanya apa sih yang gue suka lakukan selama masa sekolah. Sehingga kalian bisa menentukan kira-kira apa yang bisa kalian ambil di dalam kuliah. Kalau kalian suka berdagang, kalian bisa mempertimbangkan manajemen bisnis. Kalau kalian suka biologi, kalian bisa mempertimbangkan untuk mengambil jurusan kedokteran. Kalau kalian senang dengan menggambar, kalian bisa mempertimbangkan jurusan graphic design. Kalau kalian senang dengan komputer, kalian bisa mempertimbangkan jurusan IT. Jadi, sesuaikan dengan apa yang kalian suka. Itu yang pertama. Setelah kalian menemukan jawaban di nomor 1, apa yang kalian senang lakukan? Yang kedua adalah cari tahu kira-kira karir apa yang bisa kalian dapatkan ketika kalian memasuki jurusan tersebut. Kenapa kalian harus cari tahu karir apa yang bisa kalian jalankan?
Karena sebelum ke tamat, kalian sudah harus mempersiapkan hal tersebut, kemana kalian akan berkarir. Jadi jangan udah tamat, kalian baru kelabakan, nggak tahu kalian mau ngapain setelah tamat. Kemudian karena takut malu, kalian ambil lagi S2, dan padahal kalian juga nggak tahu ngambil S2 itu ngapain. Nah, setelah kalian tahu karir apa yang bisa kalian jalankan setelah tamat kuliah, yang terakhir, yang ketiga adalah kalian harus konsultasi dengan orang yang kuliah di jurusan tersebut di universitas tersebut. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian bisa tahu sebenarnya yang dipelajari di kuliah tersebut apakah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ketika itu udah benar, kalian sudah 90% untuk menentukan kuliah di jurusan tersebut. Jadi jangan cuma modal semangat, walaupun kalian sudah tahu karir apa yang bisa kalian jalankan, tapi kalian harus memastikan dulu apakah yang benar-benar kalian pelajari itu sesuai dengan karir yang kalian inginkan. Oke? Jadi validkan data ini dulu teman-teman. 3 hal ini kalau kalian sudah penuhi, kalian sudah hampir pasti nggak salah milih jurusan. Oke? Semoga video kali ini membantu teman-teman dalam menentukan jurusan kuliah yang kalian ingin ambil. Dan please share video ini kepada teman-teman kalian yang kepengen kuliah suatu saat nanti, supaya mereka nggak salah milih jurusan juga. Ingat juga untuk subscribe YouTube channel ini supaya kita bisa terus belajar bareng dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Oke, bye-bye.